Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Aldi Peprantos Tumorang dari kelas TEA dengan NIM 5241230001. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari praktek dasar elektronika. Yang pertama, jelaskan konsep listrik, tegangan listrik, arus listrik, hambatan listrik, dan daya listrik. Dan berikut penjelasannya. Tegangan listrik diukur dalam volt. Diukur dalam volt adalah perbedaan potensial listrik antara dua titik dalam suatu rangkaian. Tegangan ini memberikan dorongan yang dapat diperlukan untuk menggerakkan elektron melalui konduktor. Tegangan dianggap sebagai tekanan listrik yang mendorong arus. Yang kedua, arus listrik diukur dalam ampere, adalah aliran muatan listrik melalui suatu konduktor. Arus dapat berupa arus searah atau DC, atau arus bolak-balik atau AC. Arus listrik adalah hasil dari tegangan yang diterapkan pada rangkaian dan dapat diibaratkan sebagai jumlah aliran yang mengalir melalui konduktor. Yang ketiga, hambatan listrik diukur dalam ohm, adalah ukuran seberapa besar suatu material atau komponen menghambat aliran arus listrik. Hambatan tergantung pada sifat material panjang dan luas penampang konduktor. Semakin besar hambatan, semakin kecil arus yang mengalir pada tegangan tertentu. Dan yang keempat, daya listrik diukur dalam bentuk watt, adalah laju energi yang digunakan atau diproduksi dalam suatu rangkaian listrik. Daya dapat dihitung dengan rumus P sama dengan V kali I. Tegangan arus, hambatan, dan daya saling terkait suatu sama lain dalam hukum Ohm dan hukum daya, yang penting dalam analisis dan desain rangkaian listrik. Nomor 2, jelaskan perbedaan antara sumber arus, sumber tegangan pada rangkaian. Dalam rangkaian listrik, sumber arus dan sumber tegangan adalah dua jenis sumber listrik yang berbeda dalam cara mereka menyediakan daya ke suatu rangkaian. Berikut perbedaannya. Dalam segi aspek definisi sumber tegangan, sumber yang memberikan tegangan tetap tanpa tergantung pada arus yang mengalir. Pada sumber arus, sumber yang memberikan arus yang tetap tergantung pada tegangan yang dihasilkan. Aspek dalam simbol rangkaian. Pada sumber tegangan umumnya digambarkan dengan lingkaran berisi tanda plus dan minus atau simbol baterai. Dalam sumber arus digambarkan dengan lingkaran berisi panah yang menunjukkan arah arus. Aspek karakteristik utama dalam sumber tegangan, menjaga tegangan konstan meskipun arus bervariasi. Dalam sumber arus, menjaga konstan meskipun tegangan bervariasi. Kesimpulannya, sumber tegangan cocok digunakan untuk perangkat yang membutuhkan tegangan tetap, seperti rangkaian elektron, dan sumber arus sering digunakan dalam aplikasi tertentu, seperti pengisian baterai, transistor, dan perangkat yang membutuhkan arus tetap. Nomor 3, komponen aktif. Tuliskan komponen aktif dan komponen pasif dan contoh komponennya. Komponen aktif adalah komponen yang mampu mengendalikan arus listrik. Biasanya membutuhkan sumber daya eksternal untuk beroperasi. Komponen ini bisa memperkuat sinyal, mengendalikan arus, atau menghasilkan energi listrik. Contoh komponen aktif: transistor. Yang pertama transistor, yang kedua ada dioda, yang ketiga ada IC atau integrated circuit, yang keempat ada SCR, yang kelima ada OP-AMP. Komponen pasif. Komponen pasif adalah komponen yang tidak dapat memperkuat sinyal atau menghasilkan energi, tetapi hanya memproses atau menyimpan energi.
contoh komponen pasif. Yang pertama ada resistor, yang kedua ada kapasitor, yang ketiga induktor, yang keempat ada transformator, dan yang kelima ada potensiometer. Dan pertanyaan nomor 4, yaitu tuliskan dan jelaskan jenis-jenis dioda beserta fungsinya. Yang pertama ada dioda penyerah A. Dioda ini berfungsi digunakan untuk mengarahkan arus listrik dari AC menjadi DC. Yang kedua, banyak digunakan dalam power supply untuk mengubah listrik dari stop kontak menjadi daya DC yang digunakan oleh perangkat elektronik. Kemudian ada dioda Zener. Dioda ini berfungsi menstabilkan tegangan dalam suatu rangkaian listrik. Berbeda dengan dioda biasa, dioda Zener dapat bekerja dalam bias balik atau reverse bias pada tegangan tertentu yang disebut dengan tegangan Zener. Berikutnya ada dioda LED. Dioda ini berfungsi mengubah energi listrik menjadi cahaya, digunakan dalam indikator, lampu penerangan, dan lampu layar seperti layar LED pada TV dan monitor. Dan berikutnya ada dioda Schottky. Dioda ini berfungsi digunakan dalam aplikasi kecepatan tinggi seperti penyearah dalam power supply switching. Memiliki tegangan maju yang lebih rendah dibandingkan dioda biasa, sehingga lebih efisien dalam konversi daya. Berikutnya ada dioda varaktor. Dioda ini berfungsi digunakan sebagai kapasitor variabel yang nilai kapasitasnya bisa diubah dengan mengatur tegangan yang diberikan. Banyak dipakai dalam rangkaian tuning, seperti tuner radio, televisi, komunikasi, dan frekuensi tinggi. Berikutnya ada dioda fotodiode. Dioda ini berfungsi mengubah cahaya menjadi arus listrik. Digunakan dalam sensor cahaya, remote control, kamera, dan komunikasi optik atau fiber optik. Berikutnya ada dioda Gun. Dioda ini berfungsi menghasilkan gelombang mikro untuk aplikasi seperti radar, komunikasi frekuensi tinggi, dan sensor kecepatan. Dan ada dioda yang terakhir, yaitu dioda PIN. Dioda ini berfungsi digunakan dalam aplikasi frekuensi tinggi seperti komunikasi radio, radar, dan seklar. Bisa digunakan sebagai seklar elektronik dalam sistem komunikasi. Dan di soal yang terakhir, nomor 5, tuliskan jenis-jenis transistor beserta fungsinya. Yang pertama, transistor bipolar, Johnson transistor atau BJT. Transistor ini berfungsi digunakan sebagai penguat sinyal dalam rangkaian audio dan RF. Bisa digunakan atau berfungsi sebagai seklar elektronik dalam sistem digital dan daya. Yang kedua ada transistor flat atau efek transistor atau FET. Transistor ini berfungsi digunakan sebagai penguat sinyal dalam frekuensi tinggi. Lebih efisien dibanding BJT karena memiliki impedansi input yang tinggi. Yang ketiga ada insulgate bipolar atau IGBT. Transistor ini berfungsi menggabungkan karakteristik BJT, kemampuan menangani arus besar, dan MOSFET atau kecepatan switching tinggi. Berikutnya ada Darlington transistor. Transistor ini berfungsi digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan penguatan arus sangat tinggi. Terdiri dari 2 transistor BJT yang dikemas dalam satu paket untuk meningkatkan penguatan arus. Dan ada jenis transistor yang terakhir, yaitu transistor Uni-Jones transistor atau UJT. Transistor ini berfungsi tidak digunakan sebagai seklar atau penguat, tetapi sebagai pemicu
dalam rangkaian osilator dan timer. Bekerja berdasarkan tegangan pemicu untuk menghasilkan pulsa yang stabil. Demikianlah penjelasan dari kelima soal. Saya pamit undur diri. Terima kasih.